Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Ini ceritanya intro, bodo amat simple. Semoga sehat selalu ya. Oh iya. Jadi sebenarnya cuman mau sharing doang ini ya. Kemarin kan gimana ya? Banyak yang ini nanya-nanya tentang pemagangan ke Jepang gitu kan. Nah, kemarin iseng-iseng aja lihat di grup Facebook itu tentang apa? Pemagangan kerja ke Jepang gitu. Ternyata banyak juga ya yang apa yang minat kerja ke Jepang gitu. Nah, jadi di video ini cuma mau sharing doang ya. Waktu saya pertama daftar ke Minori dulu, waktu habis kontrak gitu ya, sekitar bulan November tahun 2019 di Cikarang. Waktu nyari kerja itu kan gimana ya, susah gitu. eh, Gagal terus gitu, kadang nggak dapet panggilan kan di PT-PT Cikarang, tahu sendiri lah. Banyak ininya. Nah, iseng-iseng aja nyobain ngelamar ke Minori gitu, Minori pemagangan ke Jepang yang di Tamsos. Sebenarnya daftarnya udah lama, waktu dari sekolah dulu, udah 2 tahun yang lalu lah. Cuman itu nggak kepanggil-panggil gara-gara lo apa bidang yang saya pilih itu ternyata harus punya pengalaman kayak bidang casting, terus welding. Itu harus ada pengalaman minimal setahun atau 2 tahun gitu kan ya. Sedangkan saya waktu dulu itu masih fresh graduate ya, baru lulus. Jadi saya kerja dulu di Cikarang sekitar setahun setengah. Nah, waktu habis kontrak itu saya nyobain ke Minori lagi gitu kan, langsung datang ke kantornya, nanyain ada bidang apa aja gitu di apa di Minori. Ternyata waktu tahun kemarin itu untuk bidang apa ya, bidang manufaktur itu lagi ini ya, belum ada buka loker. Jadi sebelum tes itu saya ditanya dulu nama gitu kan, eh, namanya siapa gitu. Jadi dicek dulu di komputer Minori itu kan sama bagian rekrutmennya, datanya udah masuk belum ke data Minori. Nah, dilihat dulu CV-nya gitu, kriterianya yang apa, kriteria untuk lowongan yang ada gitu. Ternyata katanya manufaktur lagi kosong. Nah, waktu itu disaranin untuk bagian pengolahan makanan yang program 1 tahun. Nah, orang rekrutmennya nanya ke saya gitu, apa, kamu minat nggak di pengolahan makanan katanya. Oh ya udah, saya mah gimana ya, saya mah bidang apa aja juga yang penting kerja gitu. Saya omongin gitu kan. Ya udah, langsung orang rekrutmennya gini, mana nomor kamu gitu. Langsung di SMS besoknya, apa, langsung di SMS besoknya disuruh ikut tes tahap pertama gitu. Nah, waktu tes tahap pertama itu alhamdulillah, yang tes tahap pertama tahap kedua lancar ya. Nah, yang waktu tes ketiga itu waktu interview sama orang Jepangnya, interview user. Waktu itu kan ada berapa ratus ya, lupa saya. Soalnya interviewnya di Grand Zuri di Cikarang. Yang interviewnya orang Jepang kalau nggak salah 4 orang gitu, sama direkturnya, direktur Minori satu, sama penerjemah satu. Waktu interviewnya itu dipanggil 10 orang waktu itu. Nah, kebetulan saya waktu interview user sama orang Jepang saya gagal. Waktu gagal itu kan interview dari pagi sampai sore, sampai maghrib lah kira-kira. Saya itu berdua sama teman saya waktu itu. Nah, waktu saya nyampe rumah, nah bagi orang rekrutmennya nelpon saya gitu,
nanyain, kamu masih minat nggak kerja di Jepang. Saya jawab aja masih pak gitu. Oh yaudah, kamu mau nggak jadi ini apa, jadi cadangan gitu. Nah cadangan itu gimana ya, kalau cadangan itu jadi kita nunggu orang-orang yang kepilih interview user itu MCU. Nah kalau misalnya MCU-nya gagal, kita gantiin gitu, nanti dipanggil lagi suruh MCU. Waktu itu saya nunggu sambil nyari-nyari lowongan lagi ya gitu, lowongan kerja di Cikarang, di Karawang. Nah sekitar 2 bulan lah saya kepanggil suruh MCU gantiin yang gagal MCU. Alhamdulillah waktu itu fit ya hasil MCU-nya gitu, baik lah. Nah kebetulan juga waktu itu seminggu itu bentrok saya panggilan sama AHM, sama PT apa lagi ya, lupa saya, sama yang di Subang ada itu Murinda kalau nggak salah. Ya udah saya ambil yang jadwal MCU aja gitu, yang 2 itu saya diemin. Ya alhamdulillah ya lolos gitu MCU-nya. Besoknya kalau nggak salah ada pengumuman gitu hasil MCU-nya, fit kan. Ternyata yang diambil itu cuman 1 orang waktu itu, sedangkan yang di tes itu yang dipanggil MCU itu yang cadangan itu yang dipanggil ada 3 orang, yang diambil cuma 1 orang. Dan ya saya juga nggak keambil aja waktu itu, nggak kepilih ya. Bukan rezekinya kali kayaknya di situ ya waktu itu. Terus saya udah MCU ya, udah bayar MCU juga. Saya ngomong aja ke bagian rekrutmennya gitu, Bu ini saya udah MCU, udah hasilnya udah fit, udah oke. Kira-kira ada lowongan lagi nggak Bu? Biarin di mana aja yang penting saya kerja. Itu saya ngomong gitu. Nah orang rekrutmennya nawarin ke saya di bagian konstruksi scaffolding yang program 3 tahun. Ditanya sama dia, takut ketinggian nggak katanya, kuat nggak gitu fisik. Ya saya jawab kuat aja, saya emang hobi ini kan naik gunung gitu kan. Sama teman-teman ya, bukan hobi sih, cuma iseng-iseng aja. Nah akhirnya saya ambil itu job scaffolding, tapi kan nggak usah tes tahap pertama lagi, soalnya waktu itu udah tes tahap pertama, jadi langsung tes tahap kedua itu interview internal sama orang minorinya. Nah nunggu interview internal, hasil interviewnya nanti dipanggil lagi untuk jadwal. Oh enggak, praktek dulu. Kalau di scaffolding itu waktu itu ada praktek, kalau nggak salah 2 kali ya praktek. Gimana ya, pengenalan scaffolding itu apa, misalnya kan kayak latihan gitu, ngangkat scaffoldingnya. Alhamdulillah praktek juga lancar. Nah waktu itu dikabarin disuruh interview user tapi online, soalnya kan waktu dari bulan apa ya kemarin tuh, dari bulan Maret sampai sekarang Desember nih, awal Desember, corona kan masih banyak ya, jadi semua sistem online. Nah, alhamdulillah waktu itu yang kepanggil interview user itu ada 9 orang, dan yang lolos ada 3 orang. Oh iya Bang, kan tadi udah katanya udah MCU ya, itu apa MCU lagi nggak? Jawabannya enggak. Kan waktu itu kemarin kita udah MCU, hasilnya fit, asal belum lebih dari 1 bulan lah, dan harus masih megang kwitansinya gitu hasilnya. Jadi nggak usah MCU lagi gitu. Jadi tinggal nunggu dapat buku, waktu itu buku materi sama info pemanggilan buat ini masuk kelas pembelajaran. Nah untuk zaman saya kan zaman angkatan corona ya,
Jadi belajarnya juga nggak di asrama gitu, jadi belajarnya via online gitu, via Zoom, WA gitu. Ya alhamdulillah lah, nggak kerasa 6 bulan belajar online. Ya susah apa ya, gampang-gampang susah sih ya. Kalau misalnya kita niat gampang lah. Pasti dimudahkan, bukan gampang, pasti dimudahkan. Nah untuk tesnya apa aja sama interviewnya, tips interviewnya mungkin nanti ya di video selanjutnya gitu. Nanti bakal kita sharing-sharing lagi tentang Minori lah. Jadi cukup sekian aja ya. Semoga infonya bisa bermanfaat buat yang lagi nyari-nyari apa kerja di Jepang gitu kan. Sebenarnya banyak LPK yang bagus, cuman kan taunya saya Minori yang di Cikarang gitu. Ya semoga bermanfaat ya. Oke, jangan lupa di share ke teman-teman, ke grup gitu kan. Jadi biar semua orang tahu. Jangan patah semangat intinya. Yakin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.